Sahabat beriman, kapan memerintahkan anak kita sholat? Kaidah ulama menyampaikan at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. At-ta'lif itu mendekati hatinya, lakukan pendekatan, ya. Maka dekati hatinya qabla ta'rif, sebelum memahamkan. Jadi sebelum memahamkan maka dekati hatinya. Dan at-ta'rif qabla taklif, pahamkan, ya, sebelum memerintahkan atau memutuskan, atau maksudnya memberikan beban kewajiban. Jadi at-ta'lif dekati hatinya, qabla ta'rif sebelum memahamkan, at-ta'rif qabla taklif pahamkan sebelum memberi tugas atau beban kewajiban. Jadi at-ta'lif, kemudian at-ta'rif, kemudian at-taklif, ini adalah sebuah konsep. Maka kalau kita hari ini mendekati hatinya, kemudian memahamkan, baru kemudian memberikan beban kewajiban. Jangan langsung perintahkan sesuatu. Sholat itu sudah perintah, sholatlah itu sudah perintah, ya. Maka ketika kita memerintahkan atau memberikan satu tugas kewajiban, terutama tentang syariat, maka harus ada langkah ini: at-ta'lif, at-ta'rif, at-taklif. Nah, dalam Islam itu juga ada satu perintah, allama sobiyan, ajarkanlah anakmu sobiyan sholatan, yaitu sholat tabna sab'i sinin, ajarkanlah anakmu sholat pada usia 7 tahun. Kata allama di sini adalah mengajarkan, maka adalah at-ta'lif. Maka sebelum allama, ya, baik sebelum 7 tahun lakukanlah adalah at-ta'lif, dekati hatinya. Allama ini adalah mengajarkan. Jadi maka at-ta'rif tadi. Nah, sebelum mengajarkan maka dekati hatinya dengan masa rodhoah, dengan menyusui. Kemudian di situ akan mendekati juga setelah rodhoah, nanti ada masa mumayyiz, mulai tahu baik dan buruknya. Oh, ini baik, ini buruk. Nah, kemudian maka lakukanlah adalah allama sobiyan sholat tabna sab'i sinin. Bagus, kemudian adalah ajarkanlah sholat. Jadi pada usia 7 tahun ajarkanlah sholat. Wadribuhu alaiha, nah, asrin. Nah, ada perintah di sini, dan pukullah. Nah, maka di sini maksudnya ketika sudah diajarkan, baru kemudian kita diminta untuk memberikan satu bisa dikatakan efek jerah, ya, atau istilahnya satu kekuatan untuk agar anak ini mau sholat, ya. Maka dekati hatinya, kemudian pahamkan, dan baru kemudian berikan beban kewajiban. Jangan langsung memerintahkan sholat ketika Anda belum mengajarkan. Ingat, waktu mengajarkannya pada saat 7 tahun, berarti sebelum itu adalah pendekatan. Maka pada saat 10 tahun, nah, kenapa 10 tahun di sini? Padahal ada yang belum balik gitu, ya. Pada dasarnya kalau laki-laki biasanya balik usia 15 tahun, tapi kalau perempuan biasanya 9 sampai 10 tahun. Nah, disinilah maknanya, hikmahnya. Nah, kita sebagai keluarga diperintahkan oleh Allah, ya, dalam surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu litaqwa. Di sini sangat tegas Allah memerintahkan. Ini sudah memerintahkan. Seorang kepala keluarga, seorang bapak, seorang ayah, maka wa'mur ahlaka, maka perintahkanlah sholat, ya, keluargamu bisolati, perintahkanlah keluargamu bisolati untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dengan sabar. Di sini ada satu makna yang luar biasa. Diksi Quran memilih bukan sobar dalam konteks wasbir, bukan dalam konteks, ya,
di sini ada wastobir. Sebenarnya kata wasbir cukup, tapi kenapa wastobir? Ada satu makna di mana ada harus double sabarnya. Maka ketika memerintahkan sholat kepada anak, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, ada satu upaya yang double sabar, ekstra sabar. Nah, maka ketika memerintahkan anak sudah ekstra sabar, coba ada nggak satu memorable kesan dari seorang ayah, seorang bapak terhadap tentang sholat anaknya? Apakah kesan itu adalah kesan yang sangat tegas? Apakah kesan itu kesan yang sangat lembut? Atau kesan itu sangat disiplin? Atau kesan itu malah justru kasar? Nah, memorable apa? Kesan apa yang dibawa anak, dibawa keluarga tentang sholat? Maka di sini memerintahkan dengan apakah kesan itu justru adalah sebuah kesan kesabaran. Karena Quran mengangkat tema tentang sholat adalah dengan kata sabar. Nah, ternyata Allah mengajarkan kenapa kita harus memerintahkan sholat. Di sini tuh Allah luar biasa mengajarkan. Lanas ahluka, ya. Di sini Allah mengatakan bukan aku yang minta rizkon kepadamu, bukan kami yang minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuka, kamilah yang beri rezeki. Artinya bahwa sholat itu ada hubungan dengan rezeki. Bagaimana orang mendapatkan rezeki tapi tidak sholat? Bagaimana orang sholat terus bagaimana dampak kepada rezeki? Satu perintahnya di sini adalah bahwa ketika orang sholat itu adalah bukan kemudian sholat nggak ada rezeki, enggak. Artinya bahwa ketika seseorang itu dapat rezeki maka sholat. Kenapa? Sholat sebagai ungkapan terima kasih kepada pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hari ini melakukan sholat sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah atas rezeki yang diberikan, pertama. Yang kedua, bagaimana rezeki? Nah, bedakan ya rezeki dengan dunia. Rezeki itu dahsyat, rezeki itu sesuatu yang sangat miracle, mukjizat. Banyak keajaiban rezeki yang kita dapat. Mungkin kita dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Mungkin rezeki itu dapat ada dari usaha. Ada keajaiban rezeki. Ada rezeki itu kita berikan karena kita syukur. La in zakartum la azidannakum. Tuh, ada rezeki di situ. Nah, di sini Quran membahas tentang rezeki dengan sholat. Seolah Allah berkata begini, yang ngasih rezeki itu bukan kamu loh, aku, kata Allah. Maka sholatlah gitu. Jadi kalau orang dapat rezeki terus nggak sholat, itu ditanya sama Allah, emang ngasih rezeki kamu? Aku yang ngasih. Kayak gitu. Nah, ujung ayatnya adalah wal akibatul taqwa. Dan akibat yang paling baik di seluruh kehidupannya adalah takwa. Takwa itu apa? Disiplin. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Takwa itu apa? Waspada. Takwa itu apa? Konsisten. Maka ketika seorang yang sholat dalam keadaan yang konsisten, itu akibatnya dampaknya sangat besar. Nah, tadi kita bicara efek ya. Efek dari sholat itu apa gitu kan ya. Nah, di sini ada sholat, ada rezeki, ada dampak, ada takwa. Oleh karena itu, anak-anak kita ajarkan tentang sholat pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, yaitu sabar. Insya Allah dengan sholat anak kita akan mendapatkan rezeki. Dengan sholat anak kita akan selalu menjadi orang yang pandai bersyukur atas rezeki. Dan ingat, catatannya tentang sholat juga adalah konsisten. Dia akan waspada, dia akan disiplin dengan sholat itu. Itulah dampak daripada sholat. Di antaranya juga akan dijaga oleh Allah, ya, kalau orang-orang yang sholat itu. Baik, kaidahnya adalah at-ta'lif qabla ta'rif,
at-ta'rif qabla taklif. Nah, bagaimana tadi, yaitu taklif, diperintahkan, diberikan beban kewajiban. Dekati, ajarkan, kemudian berikan beban kewajiban. Tapi awas, jangan hanya memerintahkan. Allah perintahkan adalah ajarkan. Ajarkan sampai tahu mana dampaknya. Dampak daripada sholat itu apa? Dampak daripada ibadah itu apa? Maka di sini sehingga orang punya motivasi melaksanakan ibadah. Karena apa? Kalau kita pengen konsisten, pengen ingin melaksanakan ibadah, cari motivasinya. Maka keren. Sholat motivasinya apa? Di sini Allah tegaskan, ada sholat itu ada satu motivasi tentang rezeki. Bukankah saat kita mungkin menginginkan rezeki, ya kita juga sholat duha. Tapi saya sarankan jangan selalu yang namanya ibadah dikonversi dengan dunia. Nanti memang dibalas oleh Allah, tapi kalau konversi dunia, kita itu malu sama Allah. Karena sholat itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah. Baik, saat kapan kita memerintahkan anak sholat? Saat sudah mendekati hatinya, saat sudah memahamkannya, baru perintahkan sholat. Pada saat apa diperintahkan sholat? Nah, Quran membahas setelah mendekati, mengajarkannya, yaitu ada yang menyampaikan pada usia 10 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada yang kurang tepat, silakan komentar, silakan kita diskusi pakai adab. Bismillah. Sahabat iman, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.